Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan Sakif, Prodi PAI, NIM 13230007 dari Institut Agama Islam Pemalang. Tugas UAS membuat video pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Nisroha, SPD MPT. Pada video ini saya akan menjelaskan materi meladeni ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana Islam datang ke Nusantara, siapa saja tokoh ulama penyebarnya, serta apa nilai keteladanan yang bisa kita ambil dan diterapkan sebagai pelajar muslim. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan, tetapi melalui jalur damai, terutama interaksi sosial dan budaya. Beberapa cara penyebarannya yaitu: 1. Ada perdagangan. Para pedagang muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia berlayar ke pelabuhan Nusantara sejak abad ke-7. Saat berdagang, mereka juga memperkenalkan Islam melalui sikap jujur, amanah, dan ramah sehingga masyarakat tertarik dengan akhlak mereka. Contoh nilai teladannya yaitu jujur, tidak curang saat transaksi. 2. Perkawinan. Banyak pedagang muslim menikah dengan penduduk lokal. Dari sinilah Islam menyebar dari keluarga kemudian ke masyarakat sekitar. Pelajaran yang dapat diambil: dakwah dapat dimulai dari lingkungan terdekat. 3. Pendidikan dan pesantren. Ulama mendirikan pesantren untuk mengajarkan Al-Quran, fikih, akhlak, bahasa Arab. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang berkembang sampai sekarang. Nilai teladannya: menuntut ilmu sebagai kewajiban. Yang keempat, para sufi menyebarkan Islam dengan pendekatan hati, akhlak, dan spiritualitas. Cara mereka lembut, mudah diterima masyarakat. Nilai teladannya: dakwah dengan kasih sayang dan kesederhanaan. Yang kelima, akulturasi budaya. Dakwah disesuaikan dengan budaya setempat, bukan langsung menghapusnya. Contohnya seperti wayang, tembang Jawa, hingga upacara adat yang diberi unsur Islami. Pelajaran yang dapat diambil: fleksibel dan menghargai budaya lokal. Ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai di Aceh. Tokoh utamanya Sultan Malik As-Soleh, mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Para ulama menulis kitab, menerjemahkan karya Islam, serta berdakwah ke berbagai daerah. Nilai teladannya: pemimpin bijaksana, visioner dalam berdakwah, memajukan ilmu dan ekonomi Islam. 2. Pulau Jawa atau Wali Songo. Mereka bukan hanya berdakwah, tetapi mendidik, memimpin, dan membangun peradaban. Sunan Kalijogo menggunakan seni wayang dan budaya Jawa agar Islam mudah diterima di masyarakat. Pelajaran yang dapat diambil: kreatif, inovatif dalam berdakwah. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel, salah satu pusat pendidikan Islam terbesar. Nilai teladannya: konsisten membina generasi. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten melalui diplomasi dan pemerintahan. Contoh teladannya: mampu memimpin dengan adil. Yang ketiga, di Sulawesi ada tokoh Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Ri Patimang, berdakwah ke kerajaan Goa Talo, mengajarkan syahadat, sholat, zakat, dan hukum Islam secara bertahap. Rajanya kemudian masuk Islam dan rakyatnya mengikuti. Nilai teladannya yaitu berani berdakwah jauh dari kampung asal, sabar menghadapi masyarakat baru, dan pandai beradaptasi. Yang keempat, di Kalimantan, tokoh Sultan Suryansah, raja pertama Kalimantan yang memeluk Islam, menguatkan dakwah melalui pemerintahan dan hukum Islam. Setelah rajanya masuk Islam, penyebarannya berlangsung secara cepat. Contoh teladan: berani memilih kebenaran meski membawa perubahan besar. Kepemimpinan yang religius. Nilai teladan dari para ulama. Dari sejarah ini kita belajar bahwa Islam tersebar dengan akhlak mulia, damai, dan dakwah yang bijaksana. Ulama memiliki ilmu yang kuat, karena dakwah tanpa ilmu tidak akan kokoh. Penyebaran Islam tidak memaksakan budaya,
tetapi mengolahnya menjadi media dakwah. Mereka sabar, ulet, dan berani menghadapi tantangan. Mereka berjuang bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk menyebarkan kebaikan. Sebagai pelajar, kita bisa meneladani dengan cara belajar bersungguh-sungguh, berperilaku jujur dan santun, serta menyampaikan kebaikan kepada teman dengan cara yang lembut. Demikian penjelasan saya mengenai meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Semoga wawasan ini menambah kecintaan kita terhadap sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk meneladani akhlak para ulama terdahulu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.